Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat yang bersiaran dengan kita pada pagi ini. Terima kasih sekali lagi karena dapat bersama-sama dengan kami dalam ibadah atas talian pada minggu ini. Sebelum kita memulakan kebaktian ini, mari saya bawa kita dalam doa pembukaan. Haleluya, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus, terpuji dan termulialah nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena sekali lagi Tuhan memberkati kami, memperkenankan kami untuk dapat bersiaran bersama-sama ibadat dalam talian kami pada minggu ini. Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu daripada awal, pertengahan hingga selesai kebaktian ini. Agar bela ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua yang terlibat secara langsung, biarlah baik yang terlibat yang melayani dan juga para jemaat Tuhan, agar kami semua diberkati dan kami mendapat sesuatu, belajar sesuatu daripada kebaktian ini. Dan kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa, agar bila Engkau yang terus dipermuliakan, Engkau yang tinggikan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kami mengucap syukur karena kesempatan yang Engkau berikan bagi kami sekali lagi. Inilah doa dan pengucapan syukur kami, dan kami minta hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk semuanya ini. Amin. Selamat berbakti. Kita hari ini bersama-sama. Semua, yeay. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi nyanyikan, ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
hatiku arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terangnya. Tiada lebih berharga dari yang terhilang. Kasih-Nya menjelikan buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan. Nyanyikan. Mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang benar sebagai jawaban. Mereka perlukan, mereka perlukan. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka perlukan, mereka perlukan. Oh.
Shalom dan selamat datang ke kebaktian online SAB Kinarut. Kita bersyukur kita diberikan peluang sekali lagi untuk melakukan dan mendengarkan firman Tuhan melalui kebaktian online ini. Seperti yang Anda sudah tahu, Gereja SAB Kinarut tidak akan melakukan kebaktian secara fisikal buat masa ini. Oleh itu, mari kita sebagai umat Tuhan terus berdoa agar keadaan di negara kita akan terus pulih dari pandemik ini dan agar kita dapat berkumpul dan melakukan ibadah di gereja. Biar buat masa sekarang kita berkumpul di rumah masing-masing dan membuat persekutuan. Kepada yang ingin memberikan uang persembahan, Anda boleh melakukan demikian melalui cek ataupun banking online kepada nomor akun yang tertera di hadapan. Salam saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi ini karena kita masih mempunyai kesempatan untuk beribadah walaupun secara online, tapi kita bersyukur karena kita tetap diberikan peluang untuk melakukan pelayanan-pelayanan, khususnya mendengar firman Tuhan juga pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada minggu yang terakhir pada bulan ini kita masih dengan tema saling membantu, dan saya ingin membaca saudara-saudara semua baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Saudara-saudara, mari kita baca firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 13 dan ayat yang ke-15. Katanya di sini, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat yang ke-15, seperti ada tertulis, orang-orang mengumpulkan banyak, tidak kelebihan, dan orang-orang yang mengumpul sedikit tidak kekurangan. Inilah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama saudara dan kita pelajari pada pagi ini saudara-saudara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tema kita pada bulan ini masih saling membantu, dan ini adalah minggu yang terakhir dalam bulan ini. Kita belajar tema ini. Pada bulan yang akan datang kita masuk kepada tema baru. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingin membawa saudara belajar tentang sejarah gereja mula-mula. Pada masa orang percaya mulai berkembang, gereja pernah dianggap sebagai komunis karena penjualan harta benda daripada jemaat, dan diberikan harta benda itu kepada jemaat. Namun saudara-saudara, pemberian harta benda yang dijual oleh anggota-anggota jemaat kepada jemaat yang lain ini bukanlah komunisme. Karena saudara-saudara, harta yang diberikan itu tidak diberi secara teratur atau diberi secara resmi, diurus secara resmi, dan juga pemberian harta benda itu, hasil daripada pembelian harta benda itu tidak seharusnya diberikan kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan jemaat gereja mula-mula menghadapi tekanan luar biasa, masalah dalam kehidupan mereka, ada satu perkara yang diamalkan oleh gereja mula-mula, yaitu mereka saling membantu. Dan cara mereka membantu orang lain ini adalah dengan
menjual harta mereka dan hasil daripada harta itu diberikan kepada orang lain. Saudara-saudara, itu adalah satu perkara yang berlaku pada gereja mula-mula. Nah saudara, kalau kita baca kepada teks yang kita baca tadi, kalau kita dengar dan kita baca bersama-sama teks yang dibaca ini kepada keseluruhannya, saudara, ini adalah cara Paulus untuk membantu jemaat Tuhan yang mempunyai masalah. Bahkan dia meminta supaya semua jemaat-jemaat yang pernah Paulus layani, dia meminta supaya mengumpulkan persembahan mereka, mengumpulkan harta mereka untuk diberikan kepada jemaat-jemaat yang susah, khususnya di Yerusalem pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang Paulus lakukan supaya jemaat yang ada masalah dapat ditolong, jemaat yang ada kelebihan dapat menolong orang-orang di dalam keluarga Kristus. Nah, saudara, saling tolong menolong, saling membantu, ini adalah satu perkara yang perlu dilakukan di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa saudara-saudara? Kita perlu, dan Paulus mengajarkan kepada kita, bahkan kepada jemaat mula-mula, supaya saling bantu-membantu. Ada beberapa alasan yang akan kita pelajari pada masa ini saudara-saudara. Alasan yang pertama, di dalam ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dalam pembacaan kita tadi saudara-saudara, bantuan kita mendatangkan keseimbangan. Dikatakan di sana, kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka, dan kemudian nanti kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kita. Jadi ada keseimbangan saudara-saudara. Yang miskin tidak merasa terlalu miskin begitu, yang mempunyai kelebihan tidak juga merasa terlalu banyak kelebihan. Sebab itu mereka saling menolong di antara satu dan yang lain. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nilai kekeluargaan dalam gereja mula-mula itu sangat kelihatan. Sebab mereka saling tolong menolong di antara satu dan yang lain. Kalau jemaat yang lain ada masalah, mereka akan tolong. Kalau jemaat yang lain ada kelebihan, mereka akan menolong kepada yang tidak berkelebihan. Dan itulah perkara yang berlaku dalam kehidupan gereja mula-mula. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah keseimbangan yang diterapkan oleh jemaat gereja mula-mula ini menjadi sifat kehidupan orang Kristen di masa ini. Kita mengalami banyak cabaran, kita mengalami banyak tantangan dalam kehidupan kita dan sebagainya. Bahkan pada masa sekarang ini kita berhadapan dengan COVID. Kita masih berhadapan dengan COVID, bahkan ada jemaat kita yang disahkan positif dengan COVID. Apa tindakan kita bila jemaat Tuhan, jemaat kita, sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita mengalami tekanan luar biasa ini? Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita menjadi gereja mula-mula yang mengamalkan sikap saling membantu di antara satu dan yang lain. Nah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua saudara-saudara, boleh kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Bantuan itu mewujudkan kesamarataan dan keharmonian. Orang yang mengumpul banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpul sedikit tidak berkekurangan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah prinsip atau sifat yang ditekankan oleh Paulus kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada masa itu, supaya mereka tidak memegang ataupun menggenggam apa yang ada pada mereka. Pada waktu kita berkelebihan, kita memberi. Pada waktu kita kekurangan, maka kita diberi. Kita mendapat apa yang menjadi kekurangan bagi kita. Nah, saudara, mengumpul harta bagi diri sendiri merupakan sikap
yang tidak disenangi oleh Bapa. Kalau kita baca firman Tuhan dalam Lukas pasal 12, 16 dan ayat yang ke-21, kisah tentang seorang kaya yang bodoh. Di sana dikatakan, saudara-saudara, walaupun ini perumpamaan tetapi ini sangat jelas bertentangan dengan sikap gereja mula-mula. Di sana dikatakan bahwa orang kaya ini sudah merasa dia kaya, tetapi dia ingin memperkayakan dirinya, dan pada waktu dia sudah berusaha memperkayakan dirinya, dia katakan kepada dirinya, saya sudah sangat kaya. Tidak perlu ada perkara yang saya perlu risaukan. Tapi saudara-saudara, pada waktu dia tidak memberikan perhatian kepada orang lain, maka bencana datang dalam kehidupannya. Pada malam itu juga nyawanya dicabut daripada dirinya sendiri, dan dia tidak menikmati hasil usaha yang telah diusahakannya selama ini. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap kita mengutamakan kekayaan, sikap kita mengutamakan apa yang ada pada kita, mengidolakan apa yang ada pada kita, ini merupakan satu sikap yang tidak disenangi oleh Bapa. Bapa ingin supaya kita berbagi dengan apa yang ada pada kita. Kalau kita mempunyai kebijaksanaan, kita berbagi dengan kebijaksanaan yang ada pada kita. Kalau kita mempunyai kemampuan memotivasikan orang lain, kita berbagi dengan motivasi, dengan apa yang boleh kita nyatakan sebagai motivasi dalam kehidupan kita kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kekayaan itu tidak menyelamatkan orang susah. Kekayaan tidak menyelamatkan orang susah. Yang menyelamatkan atau membebaskan orang susah daripada masalah mereka adalah apabila ada orang, sama ada dia kaya atau yang sederhana, bertindak, melakukan atau bertindak menolong orang yang susah. Jadi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau yang menyelamatkan atau yang membebaskan orang susah ini daripada masalah mereka adalah orang, sama ada dia kaya atau orang sederhana, maka kita tidak perlu tunggu hari esok, atau kita tidak perlu tunggu bila kita berada di atas, bila kita mempunyai keuangan yang banyak untuk membantu orang lain. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk kita harmoni di dalam kehidupan kita adalah, harmoni di dalam keluarga Kristus adalah kita perlu bertindak memberikan bantuan kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada hari ini saya ingin supaya kita memikirkan kembali apa bantuan yang saya akan berikan kepada orang lain. Apakah itu hanya uang saja, saudara-saudara? Saya pikir bantuan yang kita berikan tidak hanya berbentuk material saja, saudara-saudara. Bantuan yang kita perlu berikan kepada orang lain juga berbentuk nasihat, berbentuk kata-kata dorongan, berbentuk doa, berbentuk pujian, berbentuk pertolongan melalui masa kita berikan kepada orang lain, sehingga orang lain boleh berjalan menembusi masalah yang ada dalam kehidupannya. Kadang-kadang ada orang yang tidak mampu berjalan sendirian. Ia perlukan teman untuk mendorong dia untuk maju ke depan. Kalau ia kena COVID lagi ataupun dia disahkan positif COVID, maka dia perlukan sahabat-sahabat yang memberikan pertolongan. Ia tidak perlukan duit, saudara-saudara. Ia perlukan motivasi daripada kita. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pikir bahwa segala sesuatu pertolongan itu harus dengan duit, harus dengan harta benda. Tetapi biarlah kita memulahkan pertolongan kita sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Sehingga sebagai keluarga Kristen, sebagai keluarga dalam Kristus, kita dapat hidup harmoni. Yang kaya tidak menganggap dia kaya, yang miskin
tidak menganggap dia miskin. Sebab itu ada keharmonian yang berlaku di dalam keluarga Kristus tersebut. Jadi saudara-saudara, amalan ini pernah dilakukan oleh gereja mula-mula, dan biarlah amalan ini juga menjadi amalan bagi orang-orang percaya pada masa kini. Nah, sebab yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus saling membantu di antara satu dan yang lain. Di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 12 ada perkataan yang mengatakan di sana, pemberian itu bukan saja mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara, perkara ketiga yang kita boleh pelajari pada waktu kita saling membantu adalah bantuan kita itu menimbulkan rasa syukur kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, rasa syukur kepada Allah ini bukan hanya berlaku kepada sepihak, tetapi berlaku kepada dua pihak. Rasa syukur kepada Allah itu berlaku kepada si pemberi. Ia bersyukur kepada Allah karena ia menyadari bahwa apa yang Allah ingin berlaku kepada orang lain dinyatakan kepada hatinya, sehingga dia mampu mengikuti kehendak Allah dan dia mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ini kepada orang yang memberi, dia naikkan syukur kepada Tuhan. Nah, perkara kedua daripada orang yang memberi ini adalah dia bersyukur kepada Tuhan karena dia tidak dikuasai oleh apa yang ada padanya, tetapi dia mampu menguasai apa yang ada padanya, sehingga dia mampu memberi kepada orang yang memerlukannya. Nah, di pihak yang kedua, saudara-saudara, kepada orang yang mendapat atau menerima pemberian daripada seseorang, orang ini bersyukur kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Allah itu masih berdaulat, masih mendengar doa, dan Tuhan menggerakkan hati orang-orang untuk mendengar keperluan si peminta ini, saudara-saudara. Sehingga akhirnya ia mendapat jawaban doa daripada apa yang dia minta daripada Tuhan melalui kita, orang-orang yang memberi kepada Tuhan, memberi kepada orang-orang yang punya masalah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, nah di sini saudara-saudara, kalau kita ingin melihat akan ada banyak ucapan syukur yang dilakukan yang diberikan kepada Allah di dunia ini, maka marilah kita memberi kepada sesama kita, saudara-saudara. Maka kita juga akan bersyukur kepada Tuhan, dan orang yang menerima juga akan bersyukur kepada Tuhan. Sebab itu saudara, keharmonian dalam keluarga besar gereja mula-mula itu berlaku karena bukan saja mereka menerima, tetapi bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mendengar setiap permohonan doa mereka. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai wakil Bapa di bumi ini, kita sebagai orang yang percaya adalah wakil Tuhan di bumi ini. Sehingga Tuhan selalu menyatakan dalam kehidupan kita rasa keinginannya untuk berbelas kasihan kepada orang lain. Pada waktu Allah menyatakan rasa keinginannya untuk berbelas kasihan kepada orang lain, maka kita dituntun untuk memberikan pertolongan kepada orang lain. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Anda ingin bersyukur, kalau Anda ingin menaikkan syukur kepada Tuhan, biarlah Anda boleh membantu orang lain yang memerlukan pertolongan daripada kita pada masa sekarang ini. Sehingga bukan saja kita yang bersyukur, tetapi orang yang menerima bantuan akan bersyukur kepada Tuhan. Saya senantiasa melihat orang-orang yang ditolong akan sangat bersukacita. Bahkan ada lakonan-lakonan yang dilakukan kembali apabila mereka mendapatkan pertolongan. Mereka sangat bersukacita karena ditolong. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semua rasa sukacita, rasa terima kasih itu
akan kembali kepada Tuhan yang mendengar setiap permohonan orang-orang yang perlukan bantuan. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa sekarang ini mari kita buka hati kita. Mari kita dengar suara Tuhan. Mari kita coba untuk belajar daripada Tuhan. Belajar tentang rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita, tentang jalan-jalan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kepada siapakah kita memberikan pertolongan? Anda tidak punya keuangan hari ini, saudara-saudara, itu tidak menjadi halangan untuk kita menolong orang lain. Perkataan yang memotivasikan mampu membangkitkan semangat orang yang patah. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah kesempatan bagi kita. Pada waktu kita masih belum menerima masalah, inilah kesempatan bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada orang yang ditimpa masalah. Nah saudara, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan pada pagi ini, seorang petani tidak akan merasa sayang untuk melepaskan sebutir benih. Walaupun saudara-saudara, dia merasa kehilangan benih itu karena ia lepaskan untuk ditabur di atas tanah. Tapi saudara-saudara, nanti kemudian benih itu akan bercembah, tumbuh dewasa dan berbuah lebat. Dan petani ini akan bersukacita karena ia mendapatkan hasil dari sebutir benih yang dia taburkan. Paulus katakan saudara-saudara, kalau kita menabur banyak, maka kita juga akan menuai banyak. Nah saudara-saudara, daripada dua perkara ini, maka saya percaya kita didorong untuk melakukan kebaikan. Pada waktu kita banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan pertolongan, maka ada masanya kita juga akan menerima pertolongan dan kebaikan daripada orang lain. Kita selama masih ada di dunia ini tidak akan terlepas daripada masalah-masalah kehidupan kita. Sebab itu saudara-saudara, jika Anda diberi peluang untuk berbuat baik hari ini, lakukanlah itu saudara-saudara. Karena itulah tanggung jawab dan itulah sebenarnya kekristenan yang perlu dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan pada masa sekarang ini. Saudara-saudara, mari jangan tutup matamu untuk melihat kekurangan orang lain, untuk melihat masalah orang lain. Jangan tutup telingamu untuk mendengar keperluan orang lain atau masalah orang lain. Jangan biarkan tanganmu tidak dihulurkan kepada orang lain pada waktu mereka memerlukan pertolongan. Sebab itu saudara-saudara, gereja yang harmoni, gereja yang baik, gereja yang memberi, yang bersemangat, gereja yang memiliki keupayaan pelayanan penginjilan yang baik pada masa dulu adalah gereja yang tolong menolong, yang saling membantu di antara satu yang lain. Jadi saudara-saudara, pancarkan terang kita pada masa sekarang ini. Pancarkan terang kita kepada orang yang memerlukan. Bertindaklah sebelum terlambat, saudara-saudara. Mungkin orang yang kita perlu tolong itu adalah orang yang dekat dengan kita. Dia sangat perlukan pertolongan. Dia sangat perlukan bimbingan. Dia sangat perlukan motivasi. Dia sangat perlukan keuangan kita juga. Dia sangat perlukan masa kita, saudara-saudara. Kalau kita bilang, tunggulah masa yang akan datang, saya akan tolong dia. Tunggulah saya ada senang sedikit, baru saya akan tolong dia. Saudara-saudara, masa tidak akan menunggu kita untuk memberikan pertolongan. Kalau Anda dituntut melakukan pertolongan hari ini, lakukanlah dengan sebaik mungkin. Karena masa akan merebut peluang untuk menolong kita. Sehingga orang yang Anda tolong mungkin akan tidak ada bersama-sama dengan kita pada masa yang akan datang. Sebab itu selama masih ada kesempatan untuk saling tolong-menolong, saling bantu-membantu, lakukanlah itu sekarang saudara-saudara.
Nah, sampai di sini sejak firman Tuhan kita pada pagi ini, saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diajar oleh Tuhan sepanjang bulan ini untuk saling tolong-menolong. Nah, tindakan awal kita adalah lakukanlah firman Tuhan. Dan tindakan yang perlu kita buat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan adalah doakanlah orang yang kita pikir ada masalah, yang kita dengar ada masalah. Dan kalau Anda berkemampuan untuk menolong secara pribadi, secara material dan sebagainya, ulurkanlah tanganmu untuk menolong mereka. Tuhan memberkati kita saudara-saudara, dan kita jumpa pada bulan yang akan datang dengan satu tema baru. Nah, saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi ini, seperti yang saya sudah bagi tahu dalam grup saudara-saudara, hari ini kita akan menjalankan perjamuan kudus sebelum kita berdoa penutup. Nah, kepada jemaat Tuhan yang ada di rumah atau di mana-mana sejak Anda berada dan sudah mempersiapkan, sudah bersedia untuk mengikuti perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan perjamuan, bahan-bahan perjamuan kudus kita sekarang saudara-saudara. Dan saya memberikan Anda masa untuk mempersiapkan sebelum kita mengikutinya bersama-sama. Jadi Anda boleh mempersiapkan perjamuan kudus Anda pada hari ini, pada masa ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya kita sudah bersiap sedia di rumah. Kita sudah mempersiapkan lebih awal, dan pada hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus secara online pada masa ini. Anda yang ada di rumah, silakan mengikuti bersama-sama dengan saya pada masa ini. Nah, saudara, sebagai pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini, saya ingin membawa kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 dan 1 Korintus 11 23 dan 25. Saya baca ayat ini saudara-saudara untuk kita semua perhatikan bersama-sama. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 16 dan 17, bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak mendapat bahagian dari roti yang satu itu. Pembacaan yang kedua saudara-saudara dapat kita lihat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, inilah dua firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada hari ini saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa sekarang ini kita berhadapan dengan keadaan norma baru, di mana kita tidak dibenarkan untuk mengadakan perkumpulan secara fisikal buat masa ini. Kita mengharapkan supaya kita boleh melakukan pertemuan secara fisikal, bukan saja untuk mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan, tetapi juga secara fisikal juga mengikuti perjamuan kudus.
Nah, untuk hari ini saudara-saudara kita akan bersama-sama dalam perjumpaan kudus secara online. Nah, saudara, kalau kita lihat kepada keadaan yang berlaku sekarang ini, keadaan ini membuatkan kita dikuasai oleh rasa takut, dikuasai oleh keadaan-keadaan yang mengkhawatirkan kita senantiasa. Sehingga kadang-kadang kita melupakan Kristus yang begitu mengasihi kita, saudara-saudara. Nah, biarlah pada perjumpaan kudus ini mengingatkan kita kembali betapa Allah ingin bersatu dengan kita sehingga Dia memberikan tubuhnya untuk kita semua. Sehingga pada waktu Ia memberikan tubuhnya, kita bersatu dengan sesama kita orang yang percaya kepada Tuhan dan kita bersatu dengan Bapa kita di surga. Nah, Yesus juga sangat mengasihi kita sehingga Ia menyerahkan, Ia memberikan darahnya untuk menyucikan segala dosa kita, dan dosa ini yang menghalang kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kasih Tuhan itu Dia berikan melalui darahnya, saudara-saudara. Sehingga pada hari ini, walaupun kita tidak mampu untuk mengikuti secara perjumpaan kudus ini secara fisikal, tetapi kita sadar bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Sebab itu saudara-saudara, saya ingin membawa kita kembali mengingatkan betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Ia sudah mati bagi kita, Ia memberikan nyawanya untuk kita, Ia memberikan darahnya untuk kita, supaya kita dapat bersama-sama dengan Tuhan. Dan tidak ada halangan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan dalam segala sesuatu. Sebab itu saudara-saudara, pada waktu Anda semua, kita semua menerima perjumpaan kudus ini, mari kita mengingatkan tentang kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ia begitu mengasihi kita sehingga Ia merelahkan dirinya menjadi korban untuk saya dan kita semua. Sebab itu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita semua yang sudah bersiap sedia untuk menerima perjumpaan kudus ini, marilah kita mengambil roti yang ada pada kita semua, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada malam itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikan kepada muridnya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara, mari kita berdoa sebelum kita makan roti ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu karena kami percaya dengan Allah memberikan roti yang menggambarkan tubuh Kristus kepada kami semua, maka kami dilayakkan untuk saling bersatu di antara satu dengan yang lain. Kesatuan kami di dalam tubuh Kristus adalah karena tubuh Tuhan telah diberikan untuk kami semua. Sebab itu kami bersyukur dan menerima roti ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan bersama-sama, saudara. Ambillah cawanmu, saudara-saudara, karena kita akan meminum air yang ada dalam cawan yang sudah saudara-saudara semua sediakan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena pada hari ini kami bukan hanya menerima roti, tapi kami juga menerima air ini dalam perjumpaan kudus ini, Tuhan Yesus. Kami mau berdoa, Tuhan, supaya Tuhan mengingatkan kembali kepada kami betapa Engkau sangat mengasihi kami. Tidak seorang pun di antara kami yang akan binasa,
kalau kami menerima darah penyucian Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab itu kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan, atas segala kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami disucikan daripada segala dosa kami, dan kami terima air ini sebagai darah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami di dalam dan di atas namamu. Kami terima air ini. Amin. Mari kita minum bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah kita mengikuti perjumpaan kudus pada pagi ini dengan harapan saudara-saudara. Satu harapan saya adalah pada waktu kita menerima roti dan air ini, maka kita akan mengingatkan kembali perjuangan Tuhan Yesus membawa kita daripada dunia yang tidak ada harapan kepada dunia yang penuh dengan harapan. Satu hari nanti saudara-saudara, dengan perjumpaan kudus ini akan memampukan kita untuk bertahan hidup di dalam Tuhan dan akan membawa kita kepada Yesus Kristus yang telah berkorban, yang telah berjuang berkorban untuk kita semua. Nah, itu saudara-saudara, kita bersyukur karena kita dapat mengikuti perjumpaan kudus pada pagi ini. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita pada pagi ini, saudara-saudara, saya ingin kita berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati kita sepanjang ibadah kita pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan bekerja terus dalam kehidupan kita, walaupun kita banyak mengalami keadaan-keadaan yang getir dalam kehidupan kita, tapi kita bersyukur karena tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Tangan Tuhan tidak pernah tidak kurang panjang untuk memberikan pertolongan, membawa Anda keluar daripada masalah. Kita semua saudara-saudara. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita berdoa dan naikkanlah syukurmu kepada Tuhan atas segala berkat. Naikkanlah permohonanmu kepada Tuhan atas segala masalah yang kamu hadapi, dan percaya bahwa Tuhan pasti menghantar orang-orang yang tepat untuk memberikan dukungan, motivasi, doa, pujian kepadamu, sehingga kita semua dapat hidup secara harmoni dalam keluarga. Nah, mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami penuh percaya Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Kami perlu percaya Engkau Allah yang memberikan kekuatan, kemampuan kami untuk melewati segala sesuatu. Kami diajar pada bulan ini Tuhan untuk saling membantu di antara satu dan yang lain. Kami tidak hanya, tolong kami Tuhan supaya kami tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami diajar untuk tolong menolong sesuai dengan apa yang mampu kami berikan kepada orang lain. Kalau kemampuan kami untuk memberikan motivasi, kalau kemampuan kami untuk memberikan keuangan kami, kalau kemampuan kami untuk memberikan masa kami, kalau kemampuan kami untuk berkata-kata secara hikmat, penuh hikmat kepada orang lain, dan kalau kemampuan kami untuk memberikan pertolongan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, saya mau berdoa Tuhan Yesus, bawalah kami kepada orang-orang yang tepat, supaya pertolongan kami tidak sia-sia. Kami percaya Tuhan Yesus, pertolongan kami ini akan membuatkan kami mengerti bahwa Tuhan masih bekerja di dunia yang penuh dengan masalah ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, kuatkanlah dan teguhkanlah setiap anak-Mu yang terlibat dalam masalah kesehatan, masalah ekonomi, dan apapun masalah yang kami hadapi pada masa ini. Kuatkanlah kami Tuhan. Kami mau berdoa supaya kami berdiri teguh di dalam Engkau, dan kami percaya pada waktu kami menaikkan syafaat kami, berdoa memohon pertolongan daripada Tuhan, maka Engkau pasti akan menggerakkan orang-orang yang tepat untuk memberikan bantuan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
terpujilah namamu. Dan hamba-Mu juga mau berdoa Tuhan Yesus supaya pada waktu kami memulakan pekerjaan kami pada hari esok, kami mau berdoa Tuhan, supaya perlindungan Tuhan itu berlaku atas kami. Tuhan menyertai dan memimpin kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan melindungi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, supaya perkara-perkara yang tidak baik berlaku dalam kehidupan kami akan dihindari dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami percaya tangan orang percaya yang bekerja akan berhasil karena Engkau yang membantu kami. Kuasa-Mu tidak pernah terbatas, kuasa-Mu tidak pernah dihalangi. Kemampuan Tuhan, isi hati Tuhan tidak pernah dihalangi oleh keadaan. Apapun keadaan yang berlaku di Malaysia ini Tuhan, kami percaya tangan Tuhan tetap yang mendahului. Tangan Tuhan yang tetap membawa kami kepada kemenangan. Tangan Tuhan yang tetap akan mengangkat kami daripada kelemahan-kelemahan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Inilah doa kami, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing atau dimanapun Anda berada hari ini. Damai sejahtera Tuhan menyertai-Mu senantiasa, sehingga Anda boleh merasakan pertolongan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan-Mu senantiasa. Tuhan selalu beserta denganmu dimanapun Anda berada. Dan Tuhan selalu membuka jalan untuk memberikan kamu kemenangan demi kemenangan, kebahagiaan demi kebahagiaan, rahmat demi rahmat yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang diberkati, sampai sini saja persekutuan kita pada pagi ini. Kita jumpa lagi untuk tema khotbah yang baru pada bulan yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Katakan. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Oh, dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Katakan bersama.